Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Pak BKM yang mewakili beserta jajarannya, yang sama-sama menghormati Bapak Kades beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan beserta Karisma, yang sama-sama kita hormati Ketua BPD atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh sesepuh yang berada di Dusun 5 maupun di luar Dusun 5, yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Dan yang terkhusus kepada Bapak, Ibu, adik-adik jamaah salat Isya, tarawih dan witir, yang moga-moga juga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala bi ni'mati syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Nabi Muhammad bersabda, "Man shoma wa fi riwayatin ukhra man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa, dan dalam riwayat lain, barang siapa yang mendirikan malam di bulan Ramadan dengan keadaan beriman dan dalam keadaan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan pahala, mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami mulai tausiah ini, saya bingung adik-adik yang cowoknya ke mana ini? Oh, hilang semua. Yang di teras boleh masuk, mungkin kenapa nanti ada hadiah dari Pak Kades yang bisa menjawab soalan-soalan nanti. Nah, hanya dua Bapak Ibu, dua adik-adik ya, kalau bapak jangan bapak. Nah, tidak Pak Kades langsung. Nah, adik-adik yang di luar mungkin boleh masuk, tapi nggak apa-apa. Nah, tapi kalau memang nggak mau apanya, amplopnya untuk Ustaz, boleh. Nah, oke. Pada malam hari ini yang berbahagia ini, pada malam ke-15 ini, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin tadi sedikit terkejut, mungkin tidak ada kunut, jadi karena memang dianjurkan kita ketika masuk 15 terakhir bulan Ramadan, memang ini malam 15 itu kita dianjurkan untuk baca kunut di witir rakaat terakhir dulu. Nah, jadi nggak perlu terkejut lagi kalau seandainya malam-malam besok ada juga kunut. Tapi mungkin beberapa tempat tidak, nggak apa-apa, itu tidak wajib. Nah, kemudian di malam yang 15 ini kita akan dengarkan sama-sama tausiah yang berjudul Aku Al-Quran dan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti kita telah ketahui di awal-awal Ramadan kemarin, kita sudah diingatkan selalu, bahkan hampir tiap malam, di mana-mana kita mendengar, baik media sosial, baik ceramah langsung ataupun dimanapun kita berada, selalu ada ceramah-ceramah yang menjelaskan tentang ayat-ayat tentang bulan Ramadan. Lalu kemudian kita berada di malam ke-15 ini, apakah sudah kendor? Barat kata Pak semuanya nanti apa? Gaspol. Kita 15 terakhir itu gaspol bagus. Jangan kasih kendor. Nah, jangan kasih kendor. Kenapa? Karena di malam-malam akhir inilah Allah menyelipkan satu malam. Apa namanya malam adik-adik? Dari Ramadan. Kapan? Pertanyaannya. Ada yang tahu? Allahu a'lam. Kita tidak tahu kapan malam tersebut. Lalu kemudian di bulan Ramadan, kenapa kita sudah masuk pertengahan ini? Kemarin di awal-awal kita dianjurkan untuk menyambut bulan Ramadan dengan semarak. Bukan kawainnya yang semarak, tapi ibadahnya yang semarak. Ibaratnya seperti mana kita menyambut seorang
tamu spesial. Ibaratnya contoh, andaikan Pak Jokowi datang ke sini nginap 30 hari di dusun kita ini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Dibiarin aja tidur di musola, di masjid? Gak mungkin. Pasti apa? Kita sajikan makanan yang sangat istimewa, spesial untuk Bapak Presiden. Apalagi kita akan sajikan dengan ruangan yang wangi, yang rapi, tertata rapi dan lain sebagainya. Dan kita akan berikan tempat istirahat yang nyaman untuk beliau selama 30 hari. Begitulah sepantasnya kita umat Islam menyambut bulan Ramadan seperti mana menyambut seorang tamu spesial. Nah, jangan sampai kita menyambut Ramadan ini seperti teman biasa. Itu golongan kedua. Yang nyambut Ramadan cuma sebagai teman biasa. Kalau dia datang, mau dia lama, mau dia sebentar, terserah. Nah, itu kalau teman biasa. Yang golongan ketiga, yang nyambut bulan Ramadan seperti nyambut seorang yang nggak dikenal. Kalau orang nggak dikenal tiba-tiba lama di rumah kita, Bapak, nyaman nggak? Nggak nyaman, risih rasanya. Wah, bahaya banget. Cepat tembus, cepat. Nah, kita nggak kenal, tapi sok kenal, sok akrab. Tiba-tiba 30 hari menginap di tempat kita, nggak kenal, kan nggak nyaman kita. Yang jahat, jangan. Nah, itu ketiga. Dan yang na'udzubillah, kita nyambut Ramadan seperti orang menyambut seorang musuh. Kalau kita datang musuh bebuyutan kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau boleh jangan ketemu kita, jangan mandang wajahnya. Kalau dia datang ke rumah kita, cepat-cepat pergi. Kita usir dia bahkan. Kalau kita nyambut musuh, apakah kita begitu? Kita cuma pengen datang Ramadan, cepat-cepat pergi. Yang ketika datang satu Ramadan yang teringat langsung satu Syawal, Ramadan Raya. Karena masih sebulan lagi bulan Ramadan, tapi udah teringat baju baru dan lain sebagainya. Apa yang teringat di bulan Syawal? Wah, harus baju baru nih, harus siap-siap nih Lebaran. Padahal bulan Ramadan. Namanya tidak memanfaatkan, tidak menyambut bulan Ramadan. Yang terpenting itu bulan Ramadan ya ibu-ibu. Nggak pantas seandainya kita merayakan hari raya tapi kita tidak memaksimalkan bulan Ramadan. Nah, jadi bulan Ramadan itu adalah satu bulan yang Allah minta kita hamba. Allah memang nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Allah menyediakan satu promo besar-besaran di satu bulan penuh. Itulah dia bulan Ramadan. Silahkan Bapak Ibu cari kejar dunia selama 11 bulan dari Syawal sampai ke Sya'ban. 11 bulan puas-puaslah cari dunia, puas-puaslah cari pendidikan dan lain sebagainya. Tapi masuk bulan Ramadan, Allah minta, yuk fokus ibadah yuk. Satu bulan saja kita sempatkan waktu kita untuk Allah. Kita sediakan waktu khusus kita untuk Allah. Jangan menjadikan waktu sisa kita untuk Allah. Allah minta cuma 1 bulan. Sedangkan 11 bulan kita udah puas main-main, 11 bulan kita udah penuh maksiat Bapak Ibu. 1 bulan aja kita diminta Allah taubat. Tubu ila Allah, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam sebuah hadis disebutkan, tiap-tiap malam Ramadan itu ada nama-nama yang dibebaskan dari api neraka. Apakah kita termasuk Bapak Ibu? Amin. Amin. Kita termasuk daripada orang-orang yang dihapuskan namanya dari list name orang-orang penghuni neraka. Tapi bagaimana kita bisa dapatkan hal tersebut seandainya kita nggak puasa? Seandainya kita kerjanya tidur saja pagi siang malam tidur pagi bangun sore. Sholatnya kemana? Di kumpul satu tempat. Dari maghrib nanti kumpul subuh, zuhur, asar di situ. Nah, jangan. Bagaimana kita jadi ahli surga? Bagaimana kita dihapus nama dari ahli neraka? Nah, itu bulan Ramadan. Kita maksimalkan yuk. Bulan Ramadan ini sisa 15 hari lagi Bapak. Yuk, kita kejar sisa-sisa waktu ini. Memang kita seperti masuk bulan Ramadan ini semua manusia yang masih hidup, yang masih berdiri di atas bumi ini Bapak Ibu, semuanya ketemu Ramadan. Tapi kenapa enggak semuanya dapat keampunan Allah? Semua ketemu Ramadan tapi enggak semuanya dapat ampunan Allah. Semuanya enggak dihapuskan namanya dari ahli neraka. Semua. Nah, jadi kita dari satu Ramadan kita disaring semua manusia semua beribadah.
Seperti mana contoh di masjid-masjid, di musala-musala. Awal 1 Ramadan, malam 1 Ramadan full sampai belakang. Sampai belakang penuh Bapak. Lalu Allah memang sengaja menyaring orang-orang yang betul-betul iman dan wahtisaban tadi. Kalau siapa yang berpuasa dan mendirikan malamnya dengan sholat, dengan ibadah dalam keadaan iman dan wahtisaban, dia dalam keadaan beriman. Mungkin semua manusia, semua kita beriman, tapi tidak semuanya wahtisaban, tidak semuanya semata-mata ikhlas mengharapkan ridha Allah. Lah, terus gimana? Itulah Allah saring. Ibaratnya kalau bapak yang tukang mungkin tahu ketika nyari pasir itu di ayat itu yang nyangkut apa Bapak? Kerikil-kerikil, betul? Nah, itulah yang kerikil-kerikil itulah yang bukan wahtisaban. Sedangkan yang lolos ke bawah itulah iman dan wahtisaban, itulah yang dipakai untuk buat bangunan. Disaring malam kedua, malam ketiga disaringlah sampai maju sampai 1, 2, 3 yang terakhir. Ataupun nanti di akhir-akhir kita tengok nih Bapak. Malam ini malam 15 ya. Ada sampai berapa tadi? Ada 3, 4. Oh belum ya? Nah, mungkin karena safari Ramadan mungkin Pak ya. mungkin. Maaf saja. Maaf. Nah, habis ada izin. Jadi yang di luar harap besok-besok kawin ya. Oke. Kemudian Allah menyaring lagi. Kita nggak tahu besoknya. Besok mungkin 2 atau 3. Tapi kita doakan istiqomah sampai malam terakhir. Nah, lalu Allah saring lagi sampai dekat-dekat malam 20-an. Padahal dijanjikan pada malam-malam akhir itu, apalagi ganjil-ganjil. Disitulah Allah letakkan satu malam yang spesial. Apa dia malam ini? Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Mabar. Jangan Lailatul Mabar. Lailatul Mabar bilang begitu. Nah, jadi ibu-ibu bapak-bapak kenapa anak-anaknya mabar malam itu udah ambil HP-nya. Ambil ya. Nah, begitu. Yang Lailatul Mabar, Lailatul Qadar. Nah, apa itu Lailatul Qadar? Allah langsung bertanya dalam Al-Quran ini. Dalam surah Al-Qadar ayat 1-5. Ini ada udah hafal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sesungguhnya kami, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu apa? Apa itu malam Lailatul Qadar? Allah bertanya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa artinya? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nih yang pegang kalkulator, bapak-bapak yang pegang kalkulator. Setahun kita berapa bulan? 12 bulan. 1000 bulan berapa tahun bapak-bapak? 83 tahun kurang lebih. Umur kita berapa bapak? 60, 50, 40, 30. Orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar seperti mana dia beribadah selama 83 tahun, bahkan dikatakan lebih. Kenapa? Di ayat tadi disebutkan Lailatul Qadar itu lebih baik, berarti otomatis lebih dari 1000 bulan. 83 ke atas. Bayangkan kita cuma sholat 2 rakaat tahajud, ataupun kita sholat mulai malam Lailatul Qadar itu mulai dari maghrib Pak. Tanda-tanda itu mulai dari maghrib sampai ke subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, jadi mulai dari maghrib, orang yang dia beribadah mulai dari maghrib itu sampai ke sebelum subuh waktu sahur, itulah dia seperti mana dia beribadah selama 83 tahun lebih bahkan. Masya Allah. Cukup Pak umur kita? Umur kita aja tak cukup 83 Pak. Setengah pun mungkin tak cukup. Saya baru umur 1 Pak, masih muda. Apa kata Pak? Single. Bahasa Inggris single. Atau alias jomblo. Nah, Bapak Ibu yang namanya Allah, tapi saya enggak bukan untuk promosi. Bukan untuk promosi. Kalau promosi takutnya perlu mendok ini. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita situ dulu. Nah, mana tadi? Kalau lupa jadi. Nah,
Jadi orang yang beribadah selama minimal 2 rakaat saja sholat sunnah. Seperti mana dia sholat sunnah selama 83 tahun. Cukup kalau mau kita lakukan? Enggak cukup. Istimewanya bulan Ramadan apa lagi? Kita kerjakan amal sunnah, Allah balas pahala wajib. Itu bulan Ramadan. Kita ibadah wajib, Allah kali lipat 70 kali lipat ganda. Bagaimana gak syukurnya kita mau ibadah? Bulan ibadah ini kita kenapa banyak maksiat? Apa kata Rasulullah dalam hadis? Sambutlah bulan Ramadan ini dengan gembira, dengan ibadah. Wahai pencari kebaikan, kata Rasulullah, sambutlah, kejarlah kebaikan bulan Ramadan. Wahai pencari keburukan, berhentilah berbuat maksiat, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Orang yang dia beribadah dilipat gandakan pahalanya, orang yang bermaksiat Allah balas lebih pula. Allah balas juga ganjarannya berlipat ganda dosanya bagi orang yang bermaksiat terus. Continue, terus-terusan bermaksiat. Jangan. Bulan Ramadan itu udah kita isi ibadah saja. Sudah merupinya, sudah amabatnya, jadi sudahlah dengan berbohongnya, sudah dengan mencurinya, sudah kan semuanya maksiat itu. Tapi isi kan contoh, apa lagi? Satu huruf Al-Quran di bulan biasa nih Pak. Satu huruf dibalas berapa pahalanya? 10 di bulan biasa. Ba, di, bu, 3 huruf, berarti udah 30 pahala di bulan biasa. Masuk bulan Ramadan dikali lipat ganda Bu. Enggak syukur lagi. Kita udah baca berapa ayat selama bulan Ramadan? Nah, itu sendiri pahalanya. Bisa hitung enggak? Allah yang Maha tahu pahalanya. Jadi melimpah-limpah ruah. Karena itulah promo besar-besaran. Kalau di Lipo saja buka promo besar-besaran jadi rame, kenapa Allah buka promo besar-besaran di bulan Ramadan? Siapa yang beribadah satu pahala sunnah, Allah balas dengan pahala wajib. Promo besar-besaran, maksimalkan, penuhkan bulan Ramadan ini dengan ibadah. Nah, itu pertama, Ramadan. Yang kedua, Al-Quran. Apa hubungan Al-Quran sama Ramadan? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir. Bulan Ramadan adalah bulan yang di mana diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk dan bukti-bukti nyata, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Bulan Ramadan ini tiap bulan Ramadan ada satu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Tapi itu waktu zaman pertama kali turun dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia, bukan secara sekaligus ke Nabi Muhammad, tapi turun dulu ke langit dunia. Dari mana? Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Lalu barulah turun satu persatu ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita Ramadan ini apa turun Quran lagi Pak? Enggak. Jadi enggak turun Quran lagi ya. Yang pikir pula nanti malam nuzul Quran itu bukan malam turunnya Quran lagi. Enggak ada turun Quran lagi. Tapi kita merayakan namanya seperti malam 17 Agustus lah kronologinya. Kita merayakan hari kemerdekaan. Tapi nuzul Quran kita merayakan hari turunnya Al-Quran. Memang dalam satu riwayat adalah 17 Ramadan. Nah, jadi kita isilah bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Salah satu nama lain bulan Ramadan apa? Syahrul Quran. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran ke dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan bulan Ramadan ini jadi titik balik kita mendekat kepada Al-Quran. Kembali lagi kepada Al-Quran. Yuk kita sering-sering lagi baca Quran. Untuk adik-adik, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang tadarusnya lanjut terus bulan Ramadan, lanjutkan terus. Jangan nanti habis khatam tutup habis. Udah khatam itu artinya apa? Tutup. Benar. Tapi khatamnya bagus itu habis tutup langsung buka lagi Al-Fatihah. Bukan habis tutup sampai Ramadan tahun depan. Nah, jangan begitu Pak yuk. Nah, jadi maksimalkan bulan Ramadan dengan baca Al-Quran. Supaya saya nggak ngerti isinya Ustaz. Orang yang nggak ngerti isi Al-Quran, pahalanya tetap pasti Pak. Jadi jangan pikir orang yang dia baca Al-Quran nggak tahu arti nggak dapat pahala. Bukan. Bahkan nyambut itu pahala terdapat Pak. Orang
orang yang mahir dengan Al-Quran di dalam hadis disebutkan mereka bersama dengan malaikat yang dekat dengan Allah. Dan orang-orang yang terbata-bata baca Al-Quran itu terbata-bata. Belum lagi dia kalau seandainya nggak mengerti, itu dia akan dapatkan 2 pahala. Apa pahalanya? Pertama, pahala atas bacaannya. Kedua, pahala atas usahanya sampai dia baca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, saya kemarin di laman Ramadan, Bapak Ibu, saya ada baca satu postingan di kampung saya di Padang. Itu postingan ada seorang anak SMP atau SMA, dia datangi ustaznya, dia melapor, Ustaz, saya sudah khatam baru Ramadan nih Pak. 8 Ramadan dia udah khatam 10 kali. 8 Ramadan udah 10 kali Pak. Kita jangankan 1 bulan Pak, seumur hidup belum khatam. Nah itu Masya Allah kali, Masya Allah. Nah itu masih biasa Pak. Imam Syafi'i berapa kali khatam? 30 kali khatam sebulan. Bulan Ramadan 30 kali, berarti sehari khatam. Bahkan ada lagi yang lebih lagi Pak, 1 hari 2 kali khatam, berarti sebulan 60 kali khatam. Aduh, sakit kepala dengarnya, sakit kepala. Gak sanggup. Nah, jadi kita kejauhan Pak, 1 kali khatam pun gak dapat, rasanya ruginya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ramadan sudah kita bahas, Al-Quran sudah kita bahas. Sekarang yang ketiga saya judulnya Aku, Al-Quran dan Ramadan. Ini judulnya. Ramadan sudah kita bahas, Al-Quran sudah, tinggal akunya. Aku siapa? Kita. Aku. Nah, sekarang saya minta Bapak, ibu-ibu ada yang dirahmati Allah, marilah kita renungi tentang aku. Kita renungi tentang aku. Siapa aku? Wahai aku, seberapa jauh aku denganmu ya Allah? Wahai aku, seberapa jauh aku dengan Al-Quran ya Allah? Seberapa jauh aku tidak bisa baca Al-Quran ya Allah? Aku jarang membaca Al-Quran ya Allah. Aku tidak bisa baca Al-Quran ya Allah. Aku menyanyiakan bulan Ramadan ini dengan maksiat, dengan perbuatan sia-sia ya Allah. Ya Allah, wahai aku, berapa banyak maksiat yang telah aku lakukan selama 11 bulan sebelum bulan Ramadan ini ya Allah. Karena itu aku mohon padamu ya Allah, ampunilah dosaku di bulan Ramadan ini ya Allah. Dengan berkah kemuliaan bulan Ramadan ini ya Allah, ampuni aku, masukkan aku ke dalam surga ya Allah. Hindarilah, jauhkan aku daripada azab neraka ya Allah. Wahai aku, jadikanlah bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan ibadah, penuh pengampunan. Jadikanlah bulan ini menjadi titik balik kita menuju Allah, titik balik kita untuk mendidik anak-anak, titik balik kita untuk mendidik masyarakat supaya lebih dekat kepadamu ya Allah. Wahai aku yang berdosa, wahai aku yang penuh dengan dosa dan maksiat, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Aku serahkan diri kepadamu ya Allah. Aku tidak tahu tahun depan akan bertemu dengan Ramadan lagi ya Allah. Usiaku sudah senja ya Allah. Usiaku yang muda ini tidak menunjukkan aku panjang umur ya Allah. Belum tentu panjang umurku ya Allah. Tapi aku mohon padamu ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini bulan yang penuh, bulan keampunan semua dosaku diampuni ya Allah. Seperti mana nanti seperti mana dalam hadis, janjimu ya Allah, orang yang betul-betul memaksimalkan bulan Ramadan, dia keluar dari bulan Ramadan seperti terlahir kembali, seperti bayi yang baru terlahir tanpa dosa ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah, jadikan aku hamba yang saleh atau salehah ya Allah. Jadikan aku ayah yang saleh ataupun ibu yang salehah ya Allah. Jadikanlah aku pemimpin yang adil ya Allah. Jadikanlah aku anak yang saleh ya Allah. Jadikanlah aku suami yang saleh ya Allah. Jadikanlah aku istri yang salehah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku ini ya Allah. Jadikanlah aku ini menjadi lebih taat kepadamu ya Allah. Dengan berkah bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah, dengan berkah bulan suci ini ya Allah, Kau sucikanlah pula hati kami ya Allah dari kebencian, dendam dan dengki ya Allah. Ya Allah,
Eratkanlah kembali hubungan kami dengan masyarakat, dengan tetangga kami yang retak ya Allah. Rapatkanlah kami dengan masyarakat ya Allah. Kumpulkanlah aku ini ya Allah. Kumpulkanlah kami di surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pertemukanlah kami dengan malam yang mulia, malam Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, aku tak tahu lagi mau mengucap apa ya Allah. Dosaku ini sudah sangat penuh ya Allah. Dosaku setinggi gunung ya Allah. Dosaku mencapai langit dan bumi penuhnya ya Allah. Tapi luas pengampunanmu jauh lebih besar ya Allah. Dari timur ke barat ya Allah, Engkau pengampunanmu selalu terbuka untuk kami ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah. Jauhkanlah kami, lindungilah kami daripada godaan syaitan yang terkutuk. Lindungilah kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau jadikanlah perkumpulan kami ini pada malam yang berkah ini ya Allah, jadi pertemuan yang Kau rahmati, yang Kau berkahi ya Allah. Ampunilah semua orang yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Ampunilah masyarakat kami ya Allah. Ampunilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jadikanlah negeri kami, dusun kami, desa kami ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami dari segi kata-kata kami ya Allah. Ampunilah atas istighfarku yang tak sungguh-sungguh ini ya Allah. Ampunilah istighfarku ini yang tak kunjung betul-betul taubat nasuha ya Allah. Kami bertaubat kepadamu tapi lalu kami bermaksiat lagi ya Allah. Kau maklumilah kami ya Allah. Kau maafkanlah kami, ampunilah kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, selesaikanlah, tutuplah bulan Ramadan kami ini dengan yang baik ya Allah. Tutupkanlah bulan Ramadan kami ini dengan amal-amal kami diterima oleh-Mu ya Allah. Jangan Kau sia-siakan amal ibadah kami ya Allah. Jangan Kau tolak ibadah kami ini ya Allah. Kami telah lapar dan dahaga selama hampir sebulan ini ya Allah. Kau terimalah ya Allah. Kami tak ingin amal kami ditolak oleh-Mu ya Allah, dan maksiat kami Kau tulis, Kau balas nanti di akhirat ya Allah. Kau ampunilah, maafkanlah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Materi pada malam hari ini, aku Al-Quran dan Ramadan. Jadi mungkin kita langsung ada soal ya. Nah, kuis. Jadi ada yang belum makan? Kau sudah makan belum? Saya belum makan. Oh. Nah, jadi kalau memang ada yang cowok,